Mari kita bersatu dalam doa. Bapa, ini hidup kami di akhir zaman ini, banyak hal-hal yang tidak terduga di hadapan kami. Kami mau hidup kami semakin berkenan di hadapan-Mu. Selidiki hati kami, pikiran dan perbuatan kami, supaya kami semakin serupa dengan gambaran Tuhan Yesus. Ampuni dosa-dosa kami. Bapa, tegur Tuhan tabiat-tabiat kami yang salah. Hari ini kami akan mendengar firman-Mu. Berkatilah Bapa firman-Mu pada siang hari ini. Jamalah hati kami, urapi kami semua. Buanglah segala kesombongan, kejahatan di hati kami. Kami mau berubah Tuhan. Kami mau dengar firman-Mu pada hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Salam saudara-saudara. Kita akan mendengarkan firman Tuhan. Saudara perhatikan dan lihat slide saudara. Saya akan bagikan PowerPoint ya. Ya, judulnya Menyetir Kehidupan. Kejadian 4 ayat 1 sampai 11. Kita perhatikan bersama-sama, saya akan membacakan bagi saudara. Kemudian manusia itu bersetubuh dengan Hawa, istrinya, dan mengandunglah perempuan itu, lalu melahirkan Kain. Maka kata perempuan itu, "Aku telah mendapatkan seorang anak laki-laki dengan pertolongan Tuhan." Selanjutnya dilahirkannyalah Habel, adik Kain, dan Habel menjadi gembala kambing domba. Kain menjadi petani. Setelah beberapa waktu lamanya, maka Kain mempersembahkan sebagian dari hasil tanah itu kepada Tuhan sebagai korban persembahan. Habel juga mempersembahkan korban persembahan dari anak sulung kambing dombanya, yakni lemak-lemaknya. Maka Tuhan mengindahkan Habel dan korban persembahannya itu. Tetapi Kain dan korban persembahannya tidak diindahkannya. Lalu hati Kain menjadi sangat panas dan mukanya muram. Firman Tuhan kepada Kain, "Mengapa hatimu panas dan mukamu muram? Apakah mukamu tidak akan berseri jika engkau berbuat baik? Tetapi jika engkau tidak berbuat baik, dosa sudah mengintip di depan pintu. Ia sangat menggoda engkau, tetapi engkau harus berkuasa atasnya." Kata Kain kepada Habil adiknya, "Marilah kita pergi ke padang." Ketika mereka ada di padang, tiba-tiba Kain memukul Habil adiknya itu, lalu membunuh dia. Firman Tuhan kepada Kain, "Di manakah Habel adikmu itu?" Jawabnya, "Aku tidak tahu. Apakah aku penjaga adikku?" Firman-Nya, "Apakah yang telah kau perbuat ini? Darah adikmu itu berteriak kepadaku dari tanah. Maka sekarang terkutuklah engkau, terbuang jauh dari tanah yang mengangakkan mulutnya, untuk menerima darah adikmu itu dari tanganmu." Kata Kain kepada Habil adiknya. Maaf ya. Ya, saudara, ini cerita Kain dan Habel, di mana dikatakan Kain adalah seorang petani.
Habel seorang gembala kambing domba. Ini adalah anak-anak Adam dan Hawa yang pertama. Kain, anaknya pertama, anak yang kedua adalah Habel. Kain seorang petani, Habel seorang gembala kambing domba. Nah, Kain cemburu kepada Habel karena persembahan Habel berkenan di hadapan Tuhan. Ya, ketika mereka sama-sama mempersembahkan korban, nah, persembahan Habel diterima, sedangkan persembahan Kain tidak diterima. Nah, saudara, yang menjadi masalah bukan profesi, saudara ya. Kain cemburu kepada Habel. Ya. Nah, kenapa Tuhan berkenan kepada Habel? Karena Habel memberikan persembahan pertamanya. Itulah persembahan buah sulungnya, yaitu anak sulung, anak pertama dari kambing dombanya. Jadi saudara, dia tidak menikmati hasil pekerjaan yang pertama, diserahkan semuanya untuk Tuhan. Sedang persembahan Kain tidak ada rincian khusus. Ya, kita lihat Kain, saudara. Nah, ketika persembahannya tidak diterima, Kain tidak mencari tahu akar permasalahan kenapa persembahannya tidak berkenan di hadapan Tuhan. Saudara, seorang yang egois selalu tidak mau tahu akar permasalahan. Hatinya panas dan mukanya muram. Jadi saudara, hati-hati saudara ya. Kita harus mencari tahu suatu akar permasalahan dalam hidup kita. Dan jangan egois saudara seperti Kain. Ya, hatinya muram katanya saudara ya. Hatinya panas dan mukanya muram. Nah saudara, akhirnya katanya Kain membunuh Habel karena cemburu. Pernahkah saudara memikirkan kenapa Tuhan membiarkan Habel terbunuh? Ya, ini jarang saudara dipikirkan, jarang dikhotbahkan. Tapi saudara, kenapa Tuhan membiarkan Habel terbunuh? Kenapa Tuhan tidak membunuh Kain saja? Bukankah Kain jahat? Kalau Tuhan membunuh Kain, maka bumi pasti akan aman dari perbuatan orang jahat. Kalau Habel terbunuh, bukankah Tuhan kehilangan stok orang baik? Karena saudara, yang baik tinggal satu saudara. Yang baik itu cuma Habel, Adam dan Hawa udah gagal. Kain gagal. Yang diterima persembahannya Habel. Tapi Habel terbunuh. Bukankah Habel sebenarnya adalah harapan baru? Pernah saudara memikir begitu saudara? Harusnya Kain aja yang terbunuh, dibunuh Tuhan sebelum dia membunuh Habel. Kalau Habel terbunuh, apa jadinya dunia? Apa untungnya kalau Habel mati? Kalau dari sisi manusiawi, sebenarnya kalau Habel mati nggak ada untungnya, saudara, tapi rugi. Tapi saudara percayalah, kalaupun seandainya Kain mati, bumi belum tentu akan aman. Karena bisa saja Habel hidup, Kain mati dibunuh Tuhan, tapi saudara, bisa saja Habel baik pada masa itu, pada saat itu, tapi belum tentu Habel baik di masa depan. Jadi jangan coba-coba meramalkan masa depan, saudara. Sama, saudara, kita baik hari ini, besok, 1 tahun lagi belum tentu kita baik. Orang yang jahat di masa lalu, di masa kini belum tentu jahat. Orang yang baik di masa lalu, di masa kini belum tentu baik. Jangan coba-coba meramalkan masa depan. Tapi setidaknya kematian Abel
Setidaknya Adam dan Hawa tahu bahwa firman Tuhan yang mengatakan bahwa bila mereka meraba dan memakan buah pengetahuan itu, mereka akan mati. Itu sudah terjadi. Ini memberikan efek sedih, tapi sekaligus efek perubahan sikap. Nah, saudara, siapa yang nggak sedih anaknya meninggal, saudara? Tidak ada orang tua yang tidak sedih kalau anaknya meninggal. Nah, walaupun pada akhirnya keturunan Kain menjadi semakin jahat, keturunan Adam yang baru memberi pengaruh positif di bumi. Jadi, saudara, kematian Habel itu memukul perasaan dan hati Adam dan Hawa. Mereka tersadar bahwa manusia itu bisa mati. Nah, ketika anaknya mati, tinggal Kain, mereka mempunyai anak lagi, saudara. Di Kejadian 4 ayat 25 sampai 26, Kejadian 5 ayat 3, saya akan bacakan. Setelah Adam hidup 130 tahun, ia memperanakkan seorang laki-laki menurut rupa dan gambarnya, lalu memberi nama Set kepadanya. Jadi saudara, ada perubahan sikap. Dikatakan dia mendidik namanya Set, anaknya yang berikutnya, dididik menurut rupa dan gambarnya. Walaupun tidak serupa dengan gambaran Tuhan, dengan gambaran Yahweh, saudara, Elohim, Jehovah, setidaknya saudara setidaknya menurut rupa dan gambarnya, itulah perubahan sikapnya. Adam bersetubuh pula dengan istrinya, lalu perempuan itu melahirkan seorang anak laki-laki dan menamainya Set, sebab katanya, Elohim, Allah telah mengaruniakan kepadaku anak yang lain sebagai ganti Habel, sebab Kain telah membunuhnya. Lahirlah seorang anak laki-laki bagi Set juga, dan anak itu dinamainya Enos. Nah, saudara, ada perbaikan keturunan, perbaikan sikap. Lihat saudara, ayat ini yang saya buat garis kuning, saya warnai kuning. Waktu itulah orang mulai memanggil nama Tuhan. Ya, saudara, ada perubahan sikap ya, ada perubahan keturunan. Keturunan Kain semakin jahat, keturunan Adam yang baru melalui Set dan Enos, orang mulai memanggil nama Tuhan. Suatu peristiwa yang terjadi, baik atau buruk, untung atau rugi, tidak bisa langsung dihitung dan disimpulkan pada masa kini. Jadi saudara, kematian Habel itu belum bisa disimpulkan buruk. Berkuasanya Kain juga, saudara, itu kejahatannya belum bisa disimpulkan. Saudara, jangan cepat-cepat mengambil kesimpulan, saudara, di pada masa kini. Karena masa depan kita tidak tahu. Amin, saudara. Menyesalkan sesuatu yang terjadi akan membentuk sikap kita, seolah-olah Tuhan tidak sanggup campur tangan untuk membuat segala sesuatu menjadi baik. Saudara, kita kadang-kadang, saudara, mau seperti menyesalkan sesuatu yang buruk terjadi atau kita salah mengambil sikap. Oke, saudara, kita salah, tapi saudara jangan menyesalnya, saudara, sampai berlarut-larut. Karena saudara, Tuhan itu sanggup campur tangan atas hidup kita. Amin, saudara. Kematian Habel sepertinya kerugian, tapi tidak, saudara. Kalau kita pandang jauh ke depan, Adam dan Hawa itu mengalami perubahan. Keturunan yang baru memanggil nama Tuhan. Tuhan sangat bijaksana dalam menyusun segala sesuatu tentang dunia dan kehidupan di masa depan. Amin. Saudara, ini gambar apa? Gambar pilot, saudara. Pilot pesawat tempur. Coba bayangkan pilot pesawat tempur ini adalah saudara sendiri. Ya, saudara adalah pilot pesawat tempur F-16. Saudara sedang menghormat kepada saya. Wah, keren, saudara ya. Nah, menyetir kehidupan. Pikiran seseorang merupakan pusat kemudi. Tahu pusat kemudi? Seperti setir. Pusat pengendali atas hidupnya sendiri.
Tuhan tidak akan mengintervensi. Itulah kehendak bebas, free will, yang diberikan Tuhan atas manusia. Manusia diciptakan seperti Tuhan, memiliki kehendak bebas. Wewenang Tuhan memberi peringatan dan perintah melalui firman-Nya. Wewenang manusia memberi respon, apakah dia mau taat, apakah dia mau mengabaikan, atau memberontak terhadap Tuhan. Makanya waktu Kain akan membunuh, Tuhan sudah memperingatkan Kain. Apa kata Tuhan? Kenapalah hatimu, wajahmu muram, hatimu panas. Tuhan sudah memperingatkan Kain. Bukan tidak diperingatkan, tapi Tuhan tidak mengintervensi, Tuhan tidak mengambil alih, saudara. Keputusan di tangan Kain. Peringatan Tuhan, firman Tuhan kepada Kain, mengapa hatimu panas dan mukamu muram? Apakah mukamu tidak akan berseri jika engkau berbuat baik? Tetapi jika engkau tidak berbuat baik, dosa sudah mengintip di depan pintu. Ia sangat menggoda engkau, tetapi engkau harus berkuasa atasnya. Ingat saudara, Tuhan sudah mengingatkan. Tapi keputusan Kain di hatinya tetap ada dendam dan kemarahan karena cemburu. Dan dia merencanakan pembunuhan. Sampai akhirnya memuaskan hawa nafsunya untuk membunuh Habil adiknya. Perhatikan, pikiran Kain adalah pengendali dirinya sendiri. Saya ulangi. Pikiran Kain adalah pengendali dirinya sendiri. Dan saya katakan, pikiran kita adalah pengendali atas diri kita sendiri. Pikiranmu adalah pengendali atas dirimu sendiri. Tuhan tidak mengintervensi, saudara. Tuhan cukup mengingatkan. Apakah kehendak bebas? Tuhan tidak kehendak bebas itu free will ya, saudara ya. Tuhan tidak mengambil alih kemudi hidup Kain. Tetapi Kain yang mengendalikan dirinya sendiri. Ketika Kain memutuskan membunuh adiknya, Tuhan tidak mencegahnya lagi. Itulah kehendak bebas. Itulah hukum, rule, aturan Tuhan, the rule of God. Tuhan tidak bisa melanggar hukum yang sudah dibuatnya sendiri. Jadi saudara, Tuhan buat hukum kehendak bebas. Jadi Tuhan tidak bisa, saudara, melanggar hukum yang sudah dibuatnya. Itulah integritas dirinya. Tuhan itu mempunyai kuasa yang tidak terbatas. Tapi Tuhan mempunyai kehendak dan keinginan yang terbatas. Saya ulangi. Tuhan itu mempunyai kuasa yang tidak terbatas. Tapi Tuhan mempunyai kehendak dan keinginan yang terbatas. Dia harus membatasi dirinya sendiri supaya integritasnya sebagai Tuhan itu tetap terjaga dan kekal. Jadi saudara, Tuhan itu membatasi dirinya. Nah, saudara, saya katakan tadi saudara adalah pilot pesawat tempur. Saudara penyetir pesawat itu. Dan saya mengatakan kita adalah pilot atas hidup kita sendiri. Saya ulangi, kita adalah pilot atas hidup kita sendiri. Sekali lagi saya katakan, kita adalah pilot atas hidup kita sendiri. Kita yang setir, kita yang bertanggung jawab atas hidup kita. Membatasi diri. Tuhan Yesus mampu berbuat dosa, pasti mampu. Tetapi Tuhan Yesus membatasi dirinya sendiri untuk tidak berdosa. Manusia juga harus membatasi keinginan dirinya dan pikirannya sendiri. Manusia harus sampai pada suatu kedewasaan yang permanen bahwa dia sanggup berbuat dosa, tapi dia membatasi dirinya sendiri untuk tidak mau melakukan dosa.
Dia harus memutuskan dan menyetir kehidupannya sendiri secara konstan, teratur setiap hari. Ini sulit, harus mau berjuang setiap saat. Jadi saudara sama seperti Tuhan membatasi diri, kita juga harus bisa membatasi diri kita sendiri. Seperti pilot pesawat tadi. Kita mau terbang di ketinggian berapa ribu kilometer. Kita mau bom itu, apa yang mau kita bom dengan pesawat tempur itu, kita mau terbang berapa rendah, kita mau kemana, kita pilotnya saudara. Kita mau mendarat, kita mau naik, kita mau manuver, itu kita pilotnya. Saudara adalah pilot atas hidupmu sendiri. Jadi saudara, Tuhan itu katanya mampu buat dosa, tapi Tuhan membatasi dirinya untuk tidak berdosa. Kita harus sampai pada tahap ini saudara. Kita tahu itu jahat, tapi kita batasi diri kita untuk tidak berbuat jahat. Haleluya. Itulah namanya taat. Membatasi keinginan dirinya dan pikirannya sendiri. Filipi 2 ayat 5. Oke, saudara, tadi saya katakan Tuhan itu sanggup nggak dia berbuat dosa? Bisa nggak berbuat dosa? Bisa. Tapi dia membatasi dirinya tidak berbuat dosa. Contohnya, saudara, apa? Ketika iblis menggoda dia, di padang gurun waktu dia puasa 40 hari. Iblis mengatakan apa? Jadikanlah batu ini menjadi roti. Bisa nggak Tuhan Yesus melakukan itu? Bisa, tapi dia membatasi dirinya, dia tidak mau. Itu contoh, saudara. Ketika iblis suruh dia jatuhkan dirinya dari hubungan bait suci. Iblis bilang, nanti kau akan dilindungi bapakmu. Tuhan bisa melakukannya, tapi dia batasi dirinya. Waktu iblis tunjukkan kekayaan dan seluruh dunia dikatakan akan diberikan kepada Tuhan, asal Yesus mau sujud kepada iblis. Bisa nggak itu dilakukan? Ada nggak godaan itu untuk berkuasa di dunia? Ada. Tapi Yesus membatasi dirinya. Hendaklah kamu, Filipi 2 ayat 5, hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus. Dalam teks asli berbahasa Yunani, kata pikiran dan perasaan bukan kata benda, tetapi dalam bentuk perintah. Kata itu proneistio. Jadi kalau diterjemahkan Filipi 2 ayat 5 ini, saudara, begini. Berpikirlah atau bersikaplah seperti Yesus Kristus. Berpikirlah atau bersikaplah seperti Yesus Kristus. Itu sudah kata kerja, saudara. Satu perintah. Haleluya. Berarti setiap orang percaya harus berespon untuk menggerakkan atau mengarahkan pikirannya sendiri. Dan menetapkan sikapnya dengan jelas. Dengan jelas, saudara, bukan abu-abu. Bahkan Tuhan sendiri tidak bisa mengintervensi keputusan kita, saudara. Saudara, sekarang zaman perjanjian baru, saudara, mungkin kita berpikir, itu sulit lah. Gak mungkin kita lakukan. Melakukan firman Tuhan seutuhnya. Bisa, saudara, kalau kita mau. Tuhan sudah membantu kita. Apa bantuan dari pihak Tuhan? Tuhan sudah menganugerahkan Alkitab. Firman Tuhan di dalam Alkitab. Dan teladan Tuhan Yesus ada di dalam Alkitab. Kita bisa baca, kita bisa renungkan. Kita bisa kerjakan teladannya. Dan satu lagi dikatakan Roh Kudus yang diberikan di dalam hidup kita. Itulah pribadi yang selalu mengingatkan kita tentang perkara baik, perkara jahat, dan dosa. Saudara, untung ada Roh Kudus, saudara, yang mengingatkan kita. Tapi keputusan untuk berespon sesuai perintah Tuhan tetap dari pihak manusia itu sendiri. Tuhan tidak bisa mengambil alih keputusan saudara, keputusan saya, keputusan kita, keputusan manusia. Kita adalah pilot atas diri kita sendiri.
Amsal 20 ayat 27. Roh manusia adalah pelita Tuhan yang menyelidiki seluruh lubuk hatinya. Roh manusia bisa jadi pelita Tuhan tergantung respon manusia. Kita lihat peringatan Tuhan Yesus. Ini ketika Tuhan Yesus mau disalibkan pada malam Paskah. Ya, ini di Lukas 26 ya. Saya akan bacakan. Setelah hari malam, Yesus duduk makan bersama-sama dengan ke-12 murid itu. Dan ketika mereka sedang makan, ia berkata, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya seorang di antara kamu akan menyerahkan aku." Dan dengan hati yang sangat sedih, berkatalah mereka seorang demi seorang kepadanya, "Bukan aku ya Tuhan?" Nah, saudara, ingat, Tuhan sudah mengingatkan. Apa katanya? Ada yang mengkhianati aku dari antara kalian. Lalu murid-muridnya bilang, "Bukan aku ya Tuhan, bukan aku ya, jangan aku ya." Ia menjawab, "Dia yang bersama-sama dengan aku, mencelupkan tangannya ke dalam pinggan ini, dialah yang akan menyerahkan aku. Anak manusia memang akan pergi sesuai dengan yang ada tertulis tentang dia. Akan tetapi, celakalah orang yang olehnya anak manusia itu diserahkan. Adalah lebih baik bagi orang itu sekiranya ia tidak dilahirkan." Yudas yang hendak menyerahkan dia itu menjawab katanya, "Bukan aku ya Rabi." Kata Yesus kepadanya, "Engkau telah mengatakannya." Saudara, ingatlah kasih sayang Tuhan. Dalam peristiwa ini, bentuk kasih sayang Tuhan kepada Yudas adalah memperingatkan, bukan mengambil alih. Bentuk kasih sayang Tuhan kepada Yudas adalah memperingatkan, bukan mengambil alih. Itulah free will. Itulah kehendak bebas. Sama seperti Kain dinasihati oleh Tuhan ketika dia mau membunuh Habil adiknya. Sama seperti ketika Tuhan Yesus memperingatkan Petrus. Jadi tidak ada unsur kesengajaan dari pihak Tuhan untuk memasukkan Yudas dalam jebakan atau tumbal atau menjerumuskan Yudas ke dalam neraka. Yudas tidak ditentukan untuk masuk neraka. Jadi jangan saudara pikir, wah, berarti sengaja ada satu pengkhianat supaya apa? Supaya ada firman Tuhan digenapi, supaya Yudas masuk neraka. Tidak, saudara. Yudas sudah diperingatkan Tuhan. Keputusan Yudas sendirilah yang membuat dia melakukan tindakan yang berdosa. Inilah kehendak bebas yang tidak membatasi dirinya sendiri. Betapa bahayanya kehendak bebas. Betapa bahayanya kehendak bebas kita, saudara. Dan betapa bahayanya seandainya Tuhan tidak membatasi dirinya. Seluruh dunia ini pasti mati, saudara. Kenapa? Karena dia murka dan marah kepada dosa manusia. Kalau Tuhan tidak membatasi dirinya, hancur kita, saudara. Seperti Tuhan membatasi dirinya, kita juga harus membatasi diri kita kepada hal yang jahat. Amin. Petrus membatasi dirinya. Ya, dia teringat, dia bertobat. Yudas tidak membatasi dirinya. Dia melakukan tindakannya, dia menjual Yesus. Apakah keinginan Tuhan, saudara? 2 Petrus 3 ayat 9. Tuhan tidak lalai menepati janjinya. Sekalipun ada orang yang menganggapnya sebagai kelalaian, tetapi ia sabar terhadap kamu. Karena ia menghendaki supaya jangan ada yang binasa. Garis bawahi, saudara ya. Karena ia menghendaki supaya jangan ada yang binasa, melainkan supaya semua orang berbalik dan bertobat. Jadi saudara, Tuhan itu tidak ingin kita masuk neraka. Tuhan Yesus juga tidak ingin Yudas masuk neraka. Itu adalah keputusannya sendiri. Tuhan sudah memperingatkan. Perhatikan. Tuhan ataupun iblis tidak bisa mengambil alih keputusan kita. Tuhan ataupun iblis tidak bisa mengambil alih keputusan kita. Tuhan atau iblis bertindak sebatas mengingatkan dan mengarahkan. Kitalah yang bertanggung jawab atas hidup kita. Tuhan tidak pernah sengaja mengarahkan dan membiarkan orang-orang tertentu untuk masuk neraka.
Lihat kebiasaan Yudas. Tetapi Yudas Iskariot, seorang dari murid-murid Yesus yang akan segera menyerahkan dia, berkata, ini saudara ketika Tuhan Yesus diurapi, saudara ya, sama seorang wanita. Mengapa minyak narwastu ini tidak dijual 300 dinar dan uangnya diberikan kepada orang miskin? Hal itu dikatakannya bukan karena ia memperhatikan nasib orang miskin, melainkan karena ia adalah seorang pencuri. Ia sering mengambil uang yang disimpan dalam kas yang dipegangnya. Jadi perhatikan saudara, Yudas itu adalah bendahara. Bendahara, dari 12 murid, dia bendahara. Yudas membiasakan diri. Saya garis bawahi. Yudas membiasakan diri berdosa, maka hatinya menjadi tumpul akan kebenaran. Hidupnya terlalu bernafsu untuk mengejar uang dan suka ngeles, cari alasan. Hati-hati saudara, hati kita bisa menjadi tumpul kalau kita membiasakan diri berdosa. Matius 13 ayat 30. Biarkan keduanya tumbuh bersama sampai waktu menuai. Pada waktu itu aku akan berkata kepada para penuai, kumpulkanlah dahulu lalang itu dan ikatlah berkas-berkas untuk dibakar. Kemudian kumpullah gandum itu ke dalam lumbungku. Jadi saudara, Tuhan membuat perumpamaan, orang benar itu gandum. Orang jahat itu saudara yang akan masuk neraka, lalang. Jadi lalang dan gandum. Umur panjang, sehat, kaya. Kalau saudara umur panjang, syukur puji Tuhan. Kalau saudara sehat, syukur puji Tuhan. Kalau saudara kaya, puji Tuhan. Jabatan bagus, bisnis sukses, puji Tuhan. Tapi itu bukan jaminan berkenan kepada Tuhan. Karena orang yang tidak mengenal Tuhan pun ada yang umur panjang. Ada yang sehat, ada yang kaya. Seorang ateis juga ada yang punya jabatan bagus. Ada yang punya bisnisnya sukses. Orang yang berkenan dan tidak berkenan itulah lalang dan gandum. Orang yang berkenan dan tidak berkenan itulah gandum dan lalang. Itu dibiarkan Tuhan sama-sama hidup di dunia. Jadi saudara, orang jahat, orang baik sama-sama hidup di dunia. Sama-sama juga bisa memiliki panjang umur. Sama-sama juga bisa memiliki pendek umur. Bisa juga kaya, bisa juga susah, bisa juga miskin. Karena katanya Tuhan juga menurunkan hujan kepada orang baik dan orang jahat. Penghakiman dan penghukuman nanti, saudara, itu adalah masalah belakangan. Jadi saudara, jangan jadi ukuran kalau saudara umur panjang, sehat, kaya, jabatan bagus, bisnis sukses, itu bukan jaminan berkenan kepada Tuhan. Periksa hidup kita masing-masing. Saya juga periksa hidup saya sendiri. Saya juga belum bilang saya ini berkenan. Saya juga belum bilang diri saya ini, wah, udah luar biasa kudus. Tidak, saudara. Saya juga mengecek diri saya. Dan saya melatih diri saya untuk berkenan kepada Tuhan setiap hari. Persiapkan hidup di masa kini untuk masa depan di hari penghakiman. Dengan keputusan-keputusan yang sesuai dengan firman Tuhan. Haleluya. Saudara, engkau adalah pilot atas hidupmu sendiri. Engkau yang menentukan, inilah namanya saudara, hidup yang bertanggung jawab. Hidup yang bertanggung jawab. Kita akan mempertanggungjawabkan satu saat hidup kita di hadapan Tuhan. Haleluya saudara. Demikian renungan kita pada hari ini. Mari kita bersatu di dalam doa. Bapa, terima kasih untuk firman-Mu. Berkatilah firman-Mu pada hari ini. Jamalah hati kami. Ampuni dosa-dosa kami. Tuhan, biarlah kami bisa mengendalikan kehendak bebas kami. Mengendalikan free will dalam hidup kami. Biarlah Tuhan, hidup kami arahkan untuk menyenangkan hati-Mu. Bagaimana kami bisa memikirkan perasaan Tuhan di akhir zaman ini. Ampuni dosa-dosa kami, Bapa.
Kami manusia yang jahat, hati kami licik. Tapi Tuhan ingatkan kami supaya kami selalu bertobat dan berjuang untuk hidup seperti Tuhan Yesus. Tuhan, ampuni kami, ampuni kejahatan kami, Bapak. Bapak, biarlah firman ini menegur kami, supaya keputusan-keputusan kami tepat. Supaya firman-Mu yang mengarahkan kami, menasihati kami, kami sanggup mengambil keputusan yang tepat. Keputusan yang bisa kami pertanggungjawabkan. Karena kami adalah pilot atas hidup kami sendiri.